kita butuh WFO ya. Kenapa? Karena kita butuh ketemu sama tim, baik butuh ketemu dengan klien. Kadang-kadang itu sangat membantu kita dari sisi project ya. Dan Tantangannya ketika kita WiFi itu tentu perlu akses yang memang ke tempat-tempat yang environment-nya itu konfidensial, di mana nah itu ya untuk mengurangi risiko itu ya kita mungkin harus bisa kerja di tempat situ sih sebenarnya. Kalau memang perlu mengakses ke infrastruktur dari klien ya, kita harus. Kembali lagi bersama kita di SV Talks episode 8 with expert to the next level. Baik. Kali ini saya Azizi sebagai host bersama Mas Okta. Halo Indong. Halo. Sebagai expert dan dengan Mas Olingga sebagai project manager Sharing Vision. Nah, hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik nih dan masih hangat dibicarakan di bidang human resource management dan di project management juga ya, terutama sedang dibicarakan hangat terkait orang itu sekarang sebagian lebih suka kerja remote atau WFA gitu. Nah, jadi topik kita sekarang adalah remote and hybrid working environment. Sejak 2020 di Indonesia, kita tuh ada namanya COVID 2019. Pandemi terpanjang dalam hidup saya ya. Nah, dia itu mulai dari Maret kita kepaksa kerja itu online. Ya, jadi kepaksa online karena kita memang di industri yang tidak boleh kerja datang ke kantor, nggak boleh kita. Karena kerjaan kantoran dianggap bisa kerja dari rumah dulu. Nah, tapi sejak selesai COVID 2022-2023 itu ada fenomena baru Mas, di mana sebagian pekerja itu lebih suka kerja remote atau hybrid. Nah, ini bagaimana sih menurut Mas Okta tentang kerja pola kerja remote dan hybrid tersebut, WFA, WFO, WFH gitu kan, gimana tuh Mas? Ya Mas Aziz. Jadi kalau menurut saya ya soal kita harus WFA, WFO atau WFA ya anywhere ya, work from anywhere, harus bisa fleksibel. Karena emang sebenarnya ada manfaat di masing-masing itu ya. Oke. Kalau kita butuh WFO ya. Kenapa? Karena kita butuh ketemu sama tim, baik butuh ketemu dengan klien. Kadang-kadang itu sangat membantu kita dari sisi project ya, dan biar bisa memastikan atau bisa mengenali sebenarnya kondisi teman-teman kita seperti apa, kondisi klien seperti apa. Walaupun sebenarnya kalau kita WFO itu tidak harus setiap hari, cukup mungkin seminggu sekali untuk bertemu dengan klien, bertemu dengan tim untuk berkoordinasi untuk mengetahui tentang kondisi dari teman-teman tadi. Tapi sebenarnya kerja dari WFA juga penting juga. Kenapa? Sebenarnya WFA itu tidak mengurangi kinerja kita, tetap kerja sebenarnya. Saya kalau WFA itu tetap standby standby depan laptop, mengerjakan suatu dokumen, kemudian tetap melakukan komunikasi dengan teman-teman, dengan klien pun tetap di situ. Walaupun sebenarnya itu pun nggak masalah. Tapi kadang-kadang dari sisi kalau kita WFA itu kita nggak bisa ngenalin itu sih, kondisi teman-teman kayak gimana sih, apakah ada masalah atau apa. Ya mungkin itu kita harus bisa fleksibel ya untuk keduanya ya. Harus bisa bekerja dari kedua contoh tadi gitu. Mau WFA atau mau WFO, kalau bisa keduanya gitu. Tapi ya mungkin kita bisa gantian saya. Oke. Jadi sebenarnya secara produktivitas WFH nggak kalah ya? Nggak kalah. Tapi WFO kadang dibutuhkan untuk kita ketemu dengan tim atau ketemu dengan klien. Koordinasi, mungkin koordinasi yang penting itu ya. Gimana itu kalau menurut Mas Oling? WiFi aja lah. WFH aja? Ya. Aduh, gimana nih tim WFH nih? Gini, kan secara ini ya, dari fasilitas environment itu sudah mendukung ya. Sekarang zaman internet sudah dipermudah. Kondisinya seperti di kafe ini juga kan internet tidak mudah. Ya, selain itu juga aktivitas-aktivitas kita jadi lebih mudah bersama keluarga juga ada di rumah begitu. Aktivitas-aktivitas lain yang memang bisa jadi multitasking bersamaan dengan bekerja juga, selama produktivitas itu masih ada. Misalkan kita di jam kerja tapi masih bisa beres-beres rumah begitu. Itu langsung. Atau misalkan yang ngurus anak nih, terutama biasanya sambil ngurus anak itu yang keluarga, enak juga itu sebenarnya seperti itu. Itu sih menurut saya. Oke, baik. Berarti
Mas Oling tim WFH nih. Tim WFH. Oh, oke, siap. Nah, ini kita ada dua ini ya. Kita akan membahas WFH dan WFO. Ini misalnya kalau udah boleh nih WFH atau WFA. Ini ada isu lanjutan nih. Pertanyaannya adalah pada saat mau WFH itu aksesnya gimana Mas? Karena kan kalau internet perusahaan ini seringkali dia tertutup ya. Kita di luar nggak bisa connect. Setelah itu kalaupun udah dapat akses, menjaga security-nya gimana Mas Oling? Nah itu memang jadi tantangannya ketika kita WiFi itu tentu perlu akses yang memang ke tempat-tempat yang environment-nya itu konfidensial, di mana nah, ini tergantung dari di mana project itu bersama kliennya itu memang mengizinkan untuk akses ke sana dengan seperti VPN begitu. Tapi dari sisi kaminya juga untuk sebagai di perusahaan itu juga harus lebih ke bisa dipercaya lah gitu. Contohnya hal-hal yang seperti sekarang ini sering terjadi di mana sudah menggunakan VPN begitu, tapi tetap masih bisa ditembus. Itu mungkin kan ada celah-celah dikarenakan dari laptop penggunanya itu menggunakan software yang bajakan begitu. Itu kita harus ini juga sadar diri juga gitu, di mana itu juga harus kita membangun trust juga untuk kepada klien bahwa kita ini secara softwarenya itu bisa dipercaya lah gitu. Gimana Mas Okta? Menurut Mas Okta nih? Kalau sebenarnya tentang security ya, kalau kita di perusahaan kita kebetulan data-datanya kalau di perusahaan nggak terlalu kritikal, tapi sebenarnya yang kritikal itu data klien kita. Ya, data klien ya. Data klien yang penting, karena kita harus jaga ya itu. Dan sebenarnya kalau dari internal kita udah punya fasilitas yang bagus ya. Kita udah punya server sendiri yang punya sharing vision ya. Sudah bisa diakses dari luar, jadi sudah dilengkapi dengan VPN. Sehingga kita kalau mau menggunakan infrastruktur tersebut, kita bisa mengakses dari mana saja. Nah, tapi kan sebenarnya itu hanya tim kita saja. Nah, sama sih dan Mas Oling tadi. Kalau tempat klien nggak kayak gitu, karena proses bisnisnya di klien itu sangat berbeda banget dengan kita, dan menurut saya sangat lebih kritikal. Karena itu banyak tempat transaksi ya, apalagi transaksi keuangan dan itu harus dijaga ya. Nah itu ya, untuk mengurangi risiko itu ya kita mungkin harus bisa kerja di tempat situ sih sebenarnya. Kalau memang perlu mengakses ke infrastruktur dari klien ya, kita harus ke tempat klien. Ya kita ngikutin sih SOP ataupun kebijakan dari perusahaan klien kita sih. Harus fleksibel juga. Yang mau ngomongin tadi ya, fleksibel kerja di mana aja kita. Baik. Jadi kalau menurut Mas Oling tadi kan kita perlu menjaga gitu. Berarti laptopnya dijaga kan ya? Laptopnya dijaga supaya bagaimana caranya benda-benda asing nggak sampai masuk lewat VPN. Dan menurut Mas Okta tadi ada level tertentu mungkin yang memang perusahaan tidak bisa toleransikan untuk diakses dari luar, baru kita datang ke tempatnya gitu ya, tempat klien mungkin. Nah, itu terkait akses dan security-nya. Ada lagi nih, pada saat kita kerja udah online, Mas Oling mungkin sebagai project manager ya. Nah, apakah pernah mendapatkan project yang orangnya udah nggak tahu jauh gitu? Satu di Bandung, Jakarta, Padang, Medan, Aceh, Merauke gitu mungkin ya. Di Makassar atau bahkan mungkin di luar Indonesia. Itu gimana Mas? Itu ya berdasarkan project yang pernah saya alami. Itu ada beberapa tim lain begitu. Tim lain itu memang kerja di ada yang di India, ada yang di Singapura. Nah itu memang ada tantangan tersendiri ya, di mana secara jam kerja, terus secara kultur maupun secara waktu liburnya pun juga itu berbeda juga. Nah, sampai liburnya bisa beda ya? Iya, disitulah yang memang menjadi menarik lah gitu. Gimana kita harus bisa memberikan solusi di mana kita di Indonesia misalkan liburnya Lebaran, tapi mereka ada dari India Diwal misalkan seperti itu. Itu kan perbedaan libur ya. Dan
masing-masing ini malah mengklaim, atau yang justru yang kita kan misalkan proyeknya sedang di Indonesia, tapi dari mereka tetap mengajukan untuk libur karena itu adalah libur nasional. Itu yang jadi mungkin kesulitan tersendiri ya untuk berkoordinasi agar di hari itu bisa produktif seperti itu. Itu kesulitan tersendiri sih. Wah, itu jangan-jangan alasan kenapa Mas Okta bilang harus ada WFO nih, jangan-jangan. Karena kalau misalnya kejauhan, hari liburnya beda. Nah, itu gimana tuh caranya supaya sebagai tim yang WFH nih ya, atau WFA mungkin. Gimana caranya supaya produktivitas masih bisa terjaga? Sedangkan kita dari jamnya beda, dari apa tadi sampai libur nasionalnya beda gitu ya, karena culture-nya beda. Itu gimana tuh Mas Oling? Menurut menurut dari pandangan saya, itu yang saya sudah alami itu beberapa proyek memang jika proyeknya itu ditempatkan di negara yang mana, misalkan di Indonesia, itu timnya atau satu timnya itu keseluruhan itu mengikuti aturan dari yang di Indonesia begitu. Ataupun memang misalkan saya bekerja remote yang di Amerika begitu, itu pun juga saya harus mengikuti jam kerja, kultur maupun dari segi libur nasional pun mengikuti dari yang di Amerika seperti itu. Ya. Itu sih kalau yang dari pandangan saya. Jadi ya mengikuti dari aturan proyek itu sendiri yang berada di mana aturannya gitu. Itu berarti kita kerjanya juga ngikutin jamnya atau cukup meetingnya aja nih? Tadi kan kalau Mas Okta koordinasinya aja. Itu kalau untuk yang libur nasional aja. Libur nasional aja. Kalau memang ini ya, kalau memang misalnya jam kerja itu memang perlu didiskusikan ininya dulu ya, dari waktu ininya dulu, waktu apa namanya wilayahnya ya, regionnya, region time-nya itu. Jadi di mana waktu-waktu yang paling fleksibel dari kerja begitu, nanti kita saling mengetahui terlebih dahulu dealnya di mana nih paling efektifnya untuk ya mungkin kalau Amerika dan Indonesia lumayan terpaut lama ya, waktunya 6 jam. Hampir kebalik ya. Nah itu berarti waktu efektif menurut saya sekitar jam 6 pagi sampai jam 8 pagi mungkin, itu karena malam di sana. Karena jam 6 sore di sini sampai jam 8 di sini. Berarti asal jangan jam tidur ya. Oke, tapi kalau kerjanya mah bisa dong kita kerja masing-masing ngerjain dokumen apa. Ini kalau menurut Mas Okta gimana nih? Tim-tim harus datang nih? Nggak harus ya? Tim-tim lebih fleksibel. Jadi kebetulan tim saya juga memang agak ada yang tersebar ya. Posisinya lagi di Padang ini saat ini. Terus ada tim yang lain. Bandung, Jakarta, Padang. Dan Jawa Timur. Jawa Timurnya udah masuk Wita. Wita sih masih OIB. Sebenarnya buat koordinasi yang hari itu mesti tetap jalan itu. Kita melakukan ketemu via Jimit atau Teams ya. Gak ada isu sebenarnya. Kalaupun pekerjaan mereka pun kita kasih pekerjaan, mereka bisa mengerjakan dengan baik karena waktunya sama sebenarnya. Iya. Jadi gak ada isu sih soal kerja di mana saja. Tapi sebenarnya tadi ya, kalau tadi saya punya pengalaman juga tentang yang kerja dari luar negeri. Nah, sebenarnya menurut saya kalau dari luar negeri itu sebenarnya orang-orang yang bekerja dari luar negeri dan sebenarnya kliennya di Indonesia harus bisa menyesuaikan dengan jam waktu di Indonesia. Klien tadi sebenarnya. Jadi ya orang yang memang kerja tadi di India, dia harus agak menyesuaikan soal waktu tidurnya, waktu istirahatnya. Sesuai waktu Indonesia. Karena dia memang secara ini ya, perjanjian kerjanya emang harus dikerjakan di Jakarta atau di Indonesia, jadi harus ngikutin jam kerja Indonesia sebenarnya. Ya mereka dia harus nyesuaiin sih. Kalau soal tadi isu soal libur nasional ya itu kita ngikutin aja. Soalnya nggak setiap hari juga ya soal mereka libur. Dan harusnya dari tim mereka itu ada backupnya sebenarnya. Ini kalau saya nggak ada, backupnya siapa? Kalau nggak salah itu ada backupnya ya. Jadi sebenarnya kalau mereka tuh halangan ada backupnya, dan itu sebenarnya dari proses kerjanya nggak ada. Ada PM, ada KPM. Enggak sih, kemarin kalau kondisinya tuh ada PM-nya tuh ada 2. PM-nya emang ada 2? Ada beberapa? Memang ada satu PM yang dituliskan buat konsultasi, PM buat pengembangan. Ya kalau salah satu penghalangan, jadi dia harus pegang dua-duanya sih sebenarnya. On daily basis, saya sama Mas Okta sama Mas Oling skopnya beda.
Tapi saat yang satu tidak bisa, yang lainnya oh benar Mas. Jadi berbeda culture tapi saling nge-backup gitu ya jadinya ya. Karena memang berarti PM-nya negaranya beda-beda juga Mas. Dan kebetulan waktu itu ya, kok nggak salah ya Mas Oling ya, satu tim itu kemarin sebenarnya sampai kan satu tim ya. Ada satu prinsipal yang dari luar negeri, terus ada lagi satu tim yang kerja di Indonesia. Nah sebenarnya di sana punya PM yang dari luar negeri, tapi yang di Indonesia punya PM juga. Nah kebetulan PM yang di dari luar negeri ada satu, tapi sebenarnya PM yang di dalam ini sebenarnya saling menggantikan sebenarnya, karena mereka satu pihak. Oke, siap. Jadi sebenarnya kalau mereka ada backupnya pengganti sebenarnya nggak ada isu sebenarnya. Oke, benar. Setuju. Mungkin deeskalasi ke atasannya ya. Karena ada juga project director. Direkturnya turun tangan berarti ya bisa kalau memang dibutuhkan. Ya. Oke, baik. Nah, ini kan kita udah ngebicara nih isu-isunya yang dari aksesnya seperti apa, kalau beda jam kerja seperti apa, security-nya seperti apa. Nah, sekarang setelah kita membicarakan ini, apa sih saran dari Mas Okta dan Mas Oling untuk perusahaan-perusahaan di Indonesia? Tentunya ini kalau pabrik nggak termasuk ya, karena mesinnya nyalanya jam tersebut. Ini untuk yang perusahaan-perusahaan yang memungkinkan seperti kita di perkantoran, mungkin di IT ya kita ya, Sharing Vision di IT. Itu saran Mas Okta dan Mas Oling untuk perusahaan-perusahaan yang ingin menerapkan metode WFH atau hybrid ya mungkin. WFH atau hybrid ini baiknya seperti apa sih? Kalau saya ya mungkin untuk project kita bisa mengatur atau mungkin perjanjian bersama lah. Pak, kita ada gimana kalau kita bikin aturan untuk setiap hari atau Selasa kita on-site. Yang lainnya mungkin kita bisa melakukan WFH. Jadi mana jadi keduanya difasilitasi. Memang dulunya menurut saya penting sih. Karena project base ya. WFH juga kenapa saya jelasnya agak support juga Mas Oling kan. Karena itu menjaga happiness kita dan keluarga sih. Oke, hubungan dengan keluarga lebih banyak jam bersama keluarga berarti kalau WFH. Iya sih sebenarnya, tapi tetap produktivitas tetap kita jaga. Harus dijaga tetap. Oke, baik. Menurut Mas Olingga gimana? Oke, iya saya juga support dari Mas Okta sih ya mengenai hybrid itu, di mana ada satu poin di mana kita harus menjaga keakraban tim atau keakraban tim ini, mana itu hanya bisa ketemu gitu. Jadi tidak hanya bisa melalui, kadang kan juga kita meeting atau ada pertemuan singkat gitu ya, hanya untuk membahas atau diskusi-diskusi singkat itu. Tapi tidak on cam begitu. Jadi kita bahkan tidak mengenal dengan tim sendiri gitu. Iya. Itu makanya kita tidak mengenal dengan tim sendiri. Ada khusus di mana tim saya waktu itu sebenarnya dengan project manager yang lain, ketika bertemu sekarang di kantor itu nggak bersama karena nggak tahu sebenarnya itu ternyata project manager dia atau tim sendiri. Iya itu tuh kekurangannya kalau misalkan memang terlalu full WFH, dan untuk menjaga solid dan timnya ini juga perlu ada mungkin diskusi atau misalkan obrolan-obrolan kecil yang memang bisa jadi lebih dekat lah, timnya lebih solid seperti itu sih. Nah kalau misalkan tadi saran gitu ya, itu menurut saya dipastikan dulu mungkin ya dari secara infrastruktur untuk yang perusahaan-perusahaan ingin menerapkan hybrid itu, di mana pertama tadi dari laptopnya juga harus dipastikan keamanannya juga, mungkin bisa kalau agak strict bisa menggunakan hardening. Laptopnya di hardening sebelum dikasih ya. Kalau itu strict banget ya untuk menjaga keamanan dan bisa dapat dipercaya dengan klien menggunakan hardening seperti itu, atau software-softwarenya dipastikan dengan yang original gitu. Lalu dari timnya juga itu ya tadi dari kita secara sistematisnya juga diperlukan dengan VPN dengan two factor authentication itu ya, 2FA. Nah itu juga diperlukan juga. Jadi dari segi keamanan ya itu sudah cukup menurut saya seperti itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Okta, Mas Oling. Hybrid itu salah satu fungsinya supaya ketemu. Seperti jam kita bersama keluarga, ada juga jam kita bersama teman-teman kerja. Tak kenal maka tak sayang. Terima kasih telah mengikuti SV Talks 8 with expert to the next.
Terima kasih. Jangan lupa klik like, subscribe sama. Terima kasih banyak. Dadah.